Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyajikan pembahasan mengenai desain pembelajaran IPS SD. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain pembelajaran kali ini membahas tentang kelas 5 pada semester dasar dengan bab Majulah Daerahku. Topik yang saya ambil adalah kegiatan ekonomi di daerahku, sedangkan subtopiknya yaitu jenis kegiatan ekonomi di daerahku. Untuk alokasi waktunya yaitu 4 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Untuk tujuan pembelajaran terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama siswa mampu memecahkan masalah kegiatan ekonomi di daerahnya melalui analisis potensi lokal, dan yang kedua siswa dapat merancang solusi kreatif dalam bentuk poster digital mengenai pengembangan ekonomi desa. Untuk analisis materi yang diajarkan adalah sebagai berikut dengan mencakup 8 dimensi profil lulusan sesuai yang ada di pembelajaran mendalam. Untuk kategori ilmu sosialnya yang dominan adalah geografi dan ekonomi karena membahas tentang kegiatan ekonomi yang ada di daerah serta potensi wilayah dan sumber daya alam. Kemudian faktor pendukungnya adalah sosiologi karena berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang ada di suatu daerah. Untuk praktek pedagogisnya, model pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan metode pembelajaran berupa observasi, diskusi, serta presentasi. Alur pembelajaran secara ringkas ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut. Alur pembelajaran yang disediakan mulai dari stimulus, eksplorasi, sampai dengan refleksi. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, pada bagian awal seperti biasa, guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian memimpin berdoa, selanjutnya guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan sambung kata sederhana. Selanjutnya yaitu guru memotivasi siswa dengan menunjukkan gambar sebuah TPK Pasar Sore yang menjadi ikon desa Temengeng. Nah, ini adalah contoh dari gambar TPK Pasar Sore tersebut. Kemudian selanjutnya guru melakukan apersepsi dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah mengamati atau melihat peta desa Temengeng di HP? Bagaimana bentuknya? Apakah ada tempat-tempat terkenal lain di sekitar desa kita? Nah, kemudian selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan langkah yang selanjutnya yaitu siswa mengerjakan soal pretest di dalam link Canva. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tampilan awal soal pretest yang akan dikerjakan oleh siswa. Kegiatan inti, langkah pertama sesuai dengan langkah dari PJBL yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Yang harus dilakukan, guru pertama memperlihatkan peta desa Temengeng melalui Google Earth ataupun Google Map menggunakan IFP. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan. Saat ini masih banyak warga di desa kita yang pergi merantau dan menjadi TKW atau TKI karena kebutuhan ekonomi. Nah, mengapa daerah kita memiliki kekayaan alam yang besar tetapi masih ada kendala ekonomi? Bagaimana cara kita mengubah potensi ini menjadi kemajuan nyata bagi warga? Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun perencanaan proyek atau eksplorasi. Nah, di sini kegiatannya siswa melihat video perbandingan aktivitas ekonomi yang ada di desa dan aktivitas ekonomi yang ada di kota yang bisa dilihat oleh siswa melalui YouTube. Kemudian siswa membandingkan apakah fasilitas tersebut sama atau berbeda. Selanjutnya siswa mengamati fasilitas yang menjadi potensi di desa, terutama TPK Hutan Jati, tambang minyak, dan kebun kelengkeng. Kemudian siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya guru dan siswa menyepakati sebuah proyek yaitu pembuatan poster digital solusi ekonomi desa dalam durasi waktu 1 minggu. Langkah yang selanjutnya adalah menyusun jadwal. Guru dan siswa menyusun timeline kerja dalam waktu 50 menit, di mana 15 menit pertama siswa berdiskusi tentang pembagian tugas. Siapa saja yang melakukan wawancara, siapa yang akan mencari informasi di internet, dan siapa yang membuat desain Canva. Kemudian 20 menit selanjutnya yaitu diskusi tentang bagaimana cara berkunjung ke lapangan untuk investigasi, bagaimana menyusun pertanyaan wawancara, dan informasi apa saja yang perlu dicari melalui internet, serta bagaimana membuat rancangan desain poster Canva yang akan dibuat. Kemudian 15 menit terakhir yaitu presentasi dan evaluasi rancangan proyek. Nah, pada pertemuan selanjutnya yaitu melanjutkan langkah PJBL yang keempat, yaitu memonitor proyek atau investigasi. Masing-masing kelompok berkunjung ke lapangan yang ditentukan sebagai titik potensi dan melakukan wawancara di luar jam pelajaran. Kemudian kelompok mencari informasi tambahan melalui internet, dan selanjutnya guru selalu memonitoring, membimbing siswa saat mencari informasi faktor pendukung dan masalah baik di lapangan maupun di internet. Langkah yang kelima yaitu menguji hasil atau pemecahan masalah dan presentasi, di mana masing-masing kelompok memuat semua informasi yang mereka dapatkan dan menuangkannya ke dalam bentuk poster digital Canva. Masing-masing kelompok selanjutnya mempresentasikan hasil karyanya melalui IFP, dan kelompok yang lain memberikan tanggapan atau masukan. Langkah yang keenam adalah evaluasi pengalaman atau refleksi, di mana guru memberikan umpan balik dan klarifikasi jika ada pemahaman yang kurang tepat. Kemudian guru melakukan refleksi, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran, serta guru bersama siswa di bagian akhir menuliskan satu aksi atau komitmen pribadi untuk mendukung ekonomi lokal yang dapat memajukan desa. Kegiatan penutupnya yaitu siswa melakukan ice breaking tepuk ekonomi. Selanjutnya, siswa menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian siswa mengerjakan soal post test yang sama dengan soal pretest.
Kemudian siswa melakukan refleksi pembelajaran dan guru menyampaikan tindak lanjut siswa untuk menceritakan pengalaman menarik mereka ketika berkunjung ke tempat yang memiliki potensi di desa. Kemudian yang terakhir adalah siswa berdoa dan guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Untuk penilaian atau evaluasinya, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yaitu berupa tes tertulis melalui soal pretest post-test, kemudian juga tes lisan berupa tanya jawab. Untuk penilaian keterampilannya, yaitu berupa lembar observasi pelaksanaan proyek. Kemudian untuk penilaian sikapnya berupa lembar observasi dilihat dari kerjasama, tanggung jawab, kreatif, dan peduli. Kemudian untuk penilaian proyeknya yaitu berupa penilaian poster digital Canva. Berikut adalah contoh poster digital solusi ekonomi desa dari salah satu kelompok. Demikian penjelasan tentang desain pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.